Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa ba'd. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengenalkan diri saya pribadi. Nama saya Nika Rinaldi dengan NIM 2132021002. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Baik, untuk kesempatan pagi kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu kontrak internasional. Nah, untuk pembahasannya adalah yang pertama, bagaimana hukum perdata internasional ini menjadi konflik yurisdiksi dan pemilihan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. Dalam konteks kontrak internasional, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penentuan yurisdiksi dan pemilihan hukum yang berlaku. Konflik yurisdiksi dan pilihan hukum terjadi ketika para pihak dalam kontrak berasal dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mengatasi konflik ini dengan menyediakan segala macam mekanisme dan prinsip-prinsip yang memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara adil dan efisien tentunya. Untuk poin pertama adalah pemilihan hukum yang berlaku, choice of law. Pemilihan hukum yang berlaku adalah proses di mana para pihak kontrak internasional menentukan hukum nasional mana yang akan digunakan untuk mengatur kontrak mereka. Hukum perdata internasional memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diiakan dengan jelas dalam kontrak atau dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Namun jika para pihak tidak menentukan hukum yang berlaku, maka pengadilan atau arbiter yang berwenang akan menentukan hukum yang paling relevan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti the closest connection atau the most significant relationship dengan kontrak tersebut. Instrumen hukum internasional seperti Konferensi Roma tentang hukum yang berlaku untuk kewajiban kontraktual dan prinsip-prinsip UNIDROIT tentang kontrak komersial internasional memberikan panduan mengenai bagaimana pilihan hukum yang berlaku harus ditentukan. Kedua instrumen ini menekankan pentingnya ekonomi para pihak dalam memilih hukum, namun juga menetapkan batasan untuk melindungi kepentingan publik
dan mencegah penyelewengan. Yang poin kedua adalah penentuan yurisdiksi, choice of forum. Selain pemilihan hukum yang berlaku, penentuan yurisdiksi hukum perdata internasional juga merupakan isu krusial dalam kontrak. Yurisdiksi mengacu pada kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa atau memutuskan sengketa yang timbul dari kontrak internasional. Hukum perdata internasional memberikan panduan kepada para pihak untuk menentukan forum yang akan digunakan, seringkali melalui klausul pilihan forum dalam kontrak. Jika para pihak tidak bisa menentukan atau tidak menentukan yurisdiksi dalam kontrak, pengadilan harus menentukan forum yang paling tepat berdasarkan kriteria seperti lokasi pihak-pihak yang terlibat, tempat pelaksanaan kontrak tersebut, atau tempat terjadinya sengketa. Poin ketiga adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Untuk menghindari komplikasi yang mungkin timbul dalam konflik yurisdiksi ini dan juga pemilihan umum, para pihak seringkali memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase internasional. Arbitrase internasional memberikan fleksibilitas lebih besar kepada para pihak dapat memilih arbitrator yang netral serta tempat dan hukum yang berlaku sesuai kesepakatan para pihak. Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tahun 1958 memainkan peran penting dalam memastikan bahwa putusan arbitrase yang dihasilkan dapat diakui dan dilaksanakan secara internasional. Yang seterusnya adalah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam menghadapi konflik yurisdiksi dan pemilihan hukum. Hukum perdata internasional mengadakan beberapa prinsip dasar. Salah satunya adalah prinsip lex loc contractus, di mana hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana kontrak dibuat. Namun prinsip ini dapat dikesampingkan jika ada kesepakatan antara para pihak atau jika prinsip the closest connection lebih relevan. Prinsip lain yang sering diterapkan adalah lex loc solution yang mengacu pada hukum tempat pelaksanaan kontrak tersebut. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum perdata internasional menjamin pelaksanaan internasional secara adil dan efisien. Sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan dalam kontrak internasional, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat berasal dari yurisdiksi yang berbeda-beda dengan sistem hukum, budaya, bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, hukum perdata internasional menyediakan berbagai cara atau berbagai mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan pelaksanaan kontrak internasional secara adil dan efisien. Tentunya, mekanisme ini mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan dilaksanakan di berbagai negara. Arbitrase internasional salah satu metode yang penting dan sangat umum untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak internasional. Arbitrase memiliki dua keuntungan utama, fleksibilitas dan netralitas. Para pihak dalam sengketa dapat memilih arbitrator yang memiliki pengetahuan khusus tentang masalah yang dipersengketakan atau yang dipermasalahkan. Mereka juga dapat menentukan tempat dan hukum yang berlaku proses arbitrase. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menghindari masalah di pengadilan nasional yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu, keputusan arbitrase internasional biasanya bersifat final dan mengikat. Dan Konvensi New York
tahun 1958 yang memungkinkan pelaksanaan keputusan di lebih dari 160 negara, memungkinkan mereka melaksanakannya. Kedua, mediasi dan negosiasi. Selain arbitrase tadi, mediasi dan negosiasi adalah metode lain untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak internasional. Mediasi adalah proses di mana para pihak berusaha mencapaikan kesepakatan secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Banyak sekali kita dengar dengan istilah win-win solution. Sebaliknya, negosiasi adalah proses di mana para pihak berusaha menyelesaikan sengketa secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Kedua prosedur ini tidak mengikat sehingga hasilnya tidak mengikat secara hukum kecuali kesepakatan yang kemudian ditetapkan dalam kontrak. Mediasi dan negosiasi dapat dipertahankan hubungan bisnis antara pihak dan biasanya lebih cepat. Yang ketiga adalah litigasi di pengadilan nasional. Hukum perdata internasional juga memungkinkan litigasi di pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa. Namun, karena beberapa alasan seperti kemungkinan bias perbedaan dalam prosedur hukum dan juga kesulitan untuk menegakkan putusan di negara lain. Poin selanjutnya adalah pilihan forum dan hukum yang berlaku. Hukum perdata internasional sangat memperhatikan pilihan forum dan hukum yang berlaku dalam setiap mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul-klausul yang dimasukkan dalam kontrak internasional, terlebih dahulu pengadilan atau arbitrator mana yang melakukan yurisdiksi atau sengketa yang mungkin muncul, serta hukum mana yang akan mengatur penyelesaian sengketa tersebut. Terus bagaimana perbedaan antara sistem hukum common law dan civil law? Yang pertama adalah pendekatan terhadap sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan kontrak adalah salah satu perbedaan utama antara common law dan civil law. Dalam sistem common law seperti yang ada di Inggris Raya, Amerika Serikat dan negara persemakmuran, jurisprudensi atau keputusan pengadilan sebelumnya sangat penting untuk menginterpretasikan kontrak. Yang kedua adalah interpretasi kontrak. Perbedaan ini memengaruhi interpretasi kontrak di kedua sistem hukum. Interpretasi kontrak di bawah common law lebih formal dan biasanya berfokus pada teks kontrak itu sendiri. Jika ada ambiguitas, pengadilan common law akan mencoba menafsirkan kata-kata berdasarkan prosedur untuk menemukan arti yang paling logis dan yang sesuai dengan niat para pihak saat kontrak dibuat jika teks kontrak dianggap tidak jelas atau ambigu. Ketiga, pelaksanaan kontrak. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana kewajiban para pihak dilaksanakan dalam pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak di bawah common law biasanya diatur dengan ketat sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Kegagalan atau untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak dapat mengakibatkan hukum untuk ganti rugi dan atau penyelesaian lain yang disepakati dalam kontrak. Namun dalam undang-undang sipil, pelaksanaan kontrak dapat membutuhkan lebih banyak pertimbangan tentang keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. 4. Pengaruh terhadap sengketa kontrak internasional. Perbedaan antara common law dan civil law dapat menyebabkan sengketa dalam kontrak internasional, terutama ketika para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda-beda. Misalnya pihak dari negara common law mungkin mengharapkan penegakan yang ketat dan netral dan ketentuan kontrak, sementara pihak dan negara civil law mungkin lebih berfokus pada niat dan keadilan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam harapan dan juga pelaksanaan kontrak antara kedua belah pihak.
Untuk kesimpulannya, interpretasi dan pelaksanaan kontrak internasional sangat dipengaruhi oleh perbedaan antara sistem hukum common law dan civil law. Proses civil law cenderung lebih fleksibel, mempertimbangkan niat para pihak dan konteks keseluruhan kontrak dan memberikan ruang bagi hakim untuk mencapai hasil yang adil meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kata-kata kontrak. Akibatnya, common law menekankan teks kontrak dan presiden hukum yang menghasilkan pendekatan yang lebih formalistik tentunya dan juga dalam menafsirkan dan menegakkan ketentuan kontrak tersebut. Para pihak dalam kontrak internasional harus memahami perbedaan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa kontrak dilaksanakan dengan benar dan tepat, terutama ketika para pihak yang terlibat berasal dari yurisdiksi dengan tradisi hukum yang berbeda. Mungkin ini yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.